Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ketemu kembali kita, Pak Jul akan membahas mengenai bab keempat ya, mengenai komponen ekosistem dan interaksinya. Namun dalam awal pertemuan ini Pak Jul akan membahas mengenai komponen ekosistem. Pak Jul akan membahas mengenai interaksi ya, interaksi antar komponen ekosistem. Tapi tentunya latihan soalnya, tidak perlu membahas mengenai materi, karena materi itu sudah tersedia di banyak tempat, ada di buku, di Google dan lain sebagainya. Kita mulai dari nomor 1. Burung jalak biasanya mencari makan berupa kutu yang ada di tubuh kerbau. Namun jika burung jalak tersebut tidak mendapatkan kutu dari kerbau, yang akan terjadi adalah burung jalak akan mati karena kelaparan. Bukan ya, simbiosis mutualisme tidak mungkin terjadi, itu salah karena dia berupa sebenarnya komensialisme ya. Burung jalak akan mencari serangga di tempat lain, ada kemungkinan benar. Tubuh kerbau terasa semakin gatal akibat digigit banyak kutu, itu juga akan ada kemungkinan benar. Hubungan antara kerbau dan jalak berubah menjadi komensialisme, itu salah. Mestinya komensialisme tapi malah berubah, tidak ada hubungannya. Jawaban yang tepat adalah burung jalak akan mencari serangga di tempat lain. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai hal ini ya. Kalau hubungan antara burung jalak dengan kerbau itu sebenarnya adalah hubungan proto kooperasi. Ya. Bukan biasanya kalau pada mata pelajaran IPA waktu SMP kita kan biasa dikatakan itu sebagai simbiosis komensialisme, atau yang satu untung, yang satu tidak dirugikan. Jadi burung jalak dapat makanan, kutu, dan kerbau terbebas dari, ada yang mengatakan komensialisme, ada yang mengatakan parasitisme ya. Mutualisme dan komensialisme. Namun yang lebih tepat di sini adalah hubungannya adalah proto kooperasi, yaitu hubungan antara dua makhluk yang masing-masing mendapatkan keuntungan, namun bukan suatu keharusan. Nah, ada kata lanjutannya, namun bukan suatu keharusan. Jadi tidak harus burung jalak itu makan makanan kutu yang ada di kerbau, tapi burung jalak masih punya kemungkinan untuk mencari kutu atau serangga di tempat yang lainnya, tidak hanya di kepala kerbau. Jadi karena sifat hubungannya adalah proto kooperasi ya, maka jawabannya lebih tepat adalah yang C, karena bukan suatu keharusan. Kemudian nomor 2. Nah, ini ada anemon laut dan ikan badut. Pernyataan yang tepat mengenai interaksi antar spesies adalah anemon laut menyengat ikan badut, bukan ya. Ikan badut menyuburkan ganggang laut dari feses dan urinnya, tidak. Ikan badut merugikan ganggang laut karena sebagai makanannya, bukan. Hubungan antara ikan badut dan anemon laut saling menguntungkan. Nah, ini benar. Alasannya apa? Karena ikan badut itu mendapatkan makanan berupa material non-metabolik dan proteksi dari anemon. Begitu juga anemon laut. Anemon laut itu dibersihkan dan dilindungi oleh ikan simbionnya. Ikan simbionnya di sini siapa? Ikan badut. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjut nomor 3. Pada ekosistem darat ataupun perairan terjadi berbagai bentuk interaksi antar spesies. Interaksi antar spesies komensialisme tidak terjadi pada, kita evaluasi satu persatu, tanaman sirih yang merambat pada batang pohon turi. Kemudian B, udang yang hidup menunggangi hewan mentimun laut. Kemudian yang C, kutu putih yang hidup bergerombol pada rambutan. Nah, kutu putih
atau bisa dikatakan juga sebagai hama ya. Itu hampir mirip, kutu putih itu hampir mirip seperti halnya lalat buah. Jadi sifatnya ini adalah parasitisme. Jadi bukan komensialisme. Adik sikatan enggak tadi? Ya, udah pakai baju. Anak saya yang kecil yang TK baru aja mandi, kadang kala sok-sok susah banget kalau suruh sikat gigi. Oke, kita lanjut nomor 4. Anggrek ini komensialisme ya. Tanaman cincau juga komensialisme. Komensialisme itu dimana salah satu untung dan yang satu pihak yang lainnya adalah tidak dirugikan. Kemudian nomor 4, di dalam tubuh manusia terjadi hubungan antar spesies. Pernyataan yang tidak tepat berkaitan dengan kehidupan bakteri Escherichia coli di usus besar adalah bakteri membantu membusukkan sisa-sisa pencernaan makanan. Benar. Manusia diuntungkan karena mendapatkan vitamin K dari bakteri. Itu juga benar. Ini kemarin saya cari sumbernya dari Halodoc. Halodoc juga ngomong seperti ini, terus Alodokter juga ngomong seperti ini. Kemudian peranan Escherichia coli dapat digantikan oleh bakteri saproba lainnya. Nah, ini tidak mungkin. Sampai dengan saat ini belum ada bakteri pengganti E. coli. Ya. Jadi ini kemungkinan jawaban yang paling benar adalah yang C. Terus untuk pilihan yang D, Escherichia coli dapat mencegah pertumbuhan bakteri jenis lainnya di usus besar. Itu benar. Escherichia coli diuntungkan karena memperoleh makanan sebagai sumber energi. Itu juga benar. Kita lanjut nomor 5. Pakai kaos olahraga sayang. Kan hari Jumat. Nomor 5. Jika kedua hewan tersebut hidup dalam satu habitat yang sama, pernyataan hasil analisis yang paling tepat adalah ini kupu-kupu, ini rayap ya. Kemarin sudah saya coba untuk saya perbesar. Ini adalah hewan rayap. Nomor 5. Kedua jenis hewan tersebut memiliki niche yang sama, bukan. Kedua jenis hewan tersebut memiliki kebutuhan hidup yang sama. Jelas, bukan ya. Rayap di kayu, ini di bunga. Antara kedua hewan tersebut tidak ada yang diuntungkan ataupun dirugikan. Nah, nggak ada hubungan karena nggak ada hubungannya sama sekali ya. Oke, ini ada kemungkinan benar. Kedua spesies tersebut masing-masing dipengaruhi oleh adanya asosiasi. Tidak. Salah satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak nggak mungkin karena udah berbeda habitat ya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Nah, lanjut. Nah, ini ada bacaan tipe soalnya adalah tipe soal AKM. Silakan saudara-saudara membaca terlebih dahulu mengenai bacaannya ya. Dengan judul Basmi Hama Tikus dengan Burung Hantu. Jadi burung hantu itu merupakan salah satu predator alami. Predator alami yang memakan hewan tikus. Silakan saudara-saudara bisa memahami terlebih dahulu mengenai bacaannya. Saya tinggal 1 menit ya. Ini pakai baju dulu sih. Kaosnya bisa nggak?
Oke, saya rasa cukup ya. Kita baca pertanyaannya. Peranan tikus dan burung hantu dalam rantai makanan yang terjadi pada ekosistem tersebut adalah jelas. Tikus nanti akan memakan padi. Berarti tikus merupakan konsumen satu. Sedangkan burung hantu itu adalah sebagai konsumen dua. Karena dia memakan tikus. Tapi di dalam pilihannya itu tidak ada tikus sebagai konsumen satu ya. Tapi yang lebih tepat adalah tikus itu sebagai herbivore. Dan burung hantu tetap sebagai konsumen dua. Seperti itu. Karena apa? Karena yang memakan produsen atau di sini kan produsennya adalah padi ya. Padi dimakan tikus. Tikus berarti dia memiliki karakter sebagai herbivora atau pemakan tumbuhan. Kita lanjut nomor 7. Tipe interaksi antar spesies yang terjadi pada tikus dan burung hantu adalah karena burung hantu memakan tikus, maka kita bisa menyimpulkan hubungannya adalah sebagai hubungan predasi atau saling makan dan memakan. Pada paragraf kedua dalam teks terdapat kalimat membasmi tikus dengan cara alamiah tanpa merusak lingkungan. Jelaskan kerusakan lingkungan yang akan terjadi jika menggunakan racun kimia. Oke, saya ceritakan seperti ini. Manakala kita membasmi tikus dengan misalkan racun atau racun kimia atau bahkan misalkan DDT. Di DDT itu dikloro-difenil triklorida. Itu racun. Nah, maka kalau misalkan tikus mati, kemudian bangkainya atau setelah mati itu kemudian masih dimakan oleh burung hantu, maka racun itu akan ditransfer ke burung hantu juga. Lain cerita kalau misalkan seperti ini lagi. Tikus mati karena racun. Bangkainya ada di tanah. Otomatis unsur organik dari pembusukan tikus itu kan akan dihisap oleh akar. Nah, nanti racunnya juga ngikut ke dalam tumbuhan. Nah, itulah bahaya yang namanya racun kimia. Apalagi manakala racun kimia itu bersifat akumulatif atau tidak bisa diuraikan secara serta-merta. Seperti halnya tadi DDT. Jadi mula-mula yang diracun tikus, tapi nanti akumulasinya atau akumulasi racun bahan kimianya kita juga bisa menemukan di burung hantu atau pada tanaman yang menghisap unsur hara dari unsur organik dari pembusukan tikus yang kena racun. Nah, itulah bahayanya penggunaan racun kimia. Jadi tentunya kerusakan lingkungannya adalah bisa mengubah struktur tanah, mengakibatkan akumulasi racun kimia pada pemakan bangkai yang hasil diracun. Nah, itulah merupakan beberapa contoh kerusakan lingkungannya. 9. Pada paragraf terakhir pada dalam teks terdapat kalimat luasnya area persawahan menyebabkan para petani membutuhkan burung hantu yang jumlahnya lebih banyak. Tuliskan beberapa usulan pemecahan masalah tersebut. Nah, ini mudah. Agar burung hantunya banyak, itu mudah sekali. Membuat penangkaran khusus burung hantu atau dikembangbiakan di dalam sebuah tempat yang benar-benar mendukung untuk perkembangbiakan burung hantu. Kalau istilahnya kan namanya apa itu? Penangkaran. Nah, selanjutnya bisa juga melarang burung hantu untuk dipelihara oleh pribadi. Kita kan pasti seringkali lihat kan orang punya peliharaan burung hantu. Walaupun dengan alasannya itu sebagai penyayang hewan, penyayang binatang, tapi tetap saja dengan memelihara burung hantu itu berarti sudah mengurangi populasi burung hantu di alam. Yang semestinya dia sebagai predator alami tikus, tapi karena diambil oleh kita atau diambil sebagai hewan peliharaan, maka populasinya tentu menurun di alam. Itulah yang mengakibatkan perubahan ekosistem, perubahan populasi. Tikusnya jadi semakin banyak.
Kemudian yang terakhir adalah membuat rumah-rumah burung hantu di sawah. Nah, biasanya kalau saudara-saudara bisa jalan-jalan ke sawah, itu ada rumah-rumah kecil di tengah sawah, bukan rumah-rumah kecil ya. Kalau istilahnya kayak rumah-rumahan burung itu loh. Kalau istilah Jawanya itu pagupon. Pagupon. Jadi kayak kotaan kecil, ada bolongannya tapi dikasih atap, ditaruh di tengah-tengah sawah. Nah, itu sebagai apa? Sebagai kandang burung hantu. Manakala misalkan dia telat untuk pergi ke sarang, dia bisa berteduh di rumah singgah itu terlebih dahulu. Jadi karena tipikal burung hantu kan tipikalnya kan nokturnal ya. Kalau siang itu tidur terus, tapi dia beraktivitasnya pada malam hari. Di samping itu nanti kalau manakala burung hantu benar-benar dalam keadaan mendekati punah, maka langkah yang perlu ditempuh adalah membentuk undang-undang. Jadi melarang atau penangkapan burung hantu, atau bahkan membuat undang-undang sebagai dalam rangka apa? Perlindungan terhadap burung hantu. Tapi itu kalau manakala burung hantunya sudah mulai punah. Oke, kita lanjut nomor 10. Dalam 1 tahun, burung hantu Tyto alba serak Jawa diperkirakan mampu memangsa hingga 1.300 ekor tikus. Coba bayangkan ini. 1 tahun 1.300 ekor tikus. Itu satu burung. Coba kalau punya populasi yang banyak, itu bersih itu hama tikus di pertanian. Kemudian pertanyaan, hitunglah berapa ekor jumlah rata-rata tikus yang dimangsa burung hantu per hari. Nah, kalau 1.300 itu untuk 1 tahun, otomatis untuk mencari konsumsi hariannya itu mudah. Tinggal 1.300 dibagi 365 hari. Karena dalam 1 tahun kan 365 hari. Maka ketemunya adalah 3,5 ekor. Kalau 3,5 kan nggak umum. Jadi kemungkinannya adalah konsumsi harian burung hantu adalah 3-4 ekor tikus per hari. Oke, saya rasa cukup ya pembahasannya mengenai interaksi di dalam ekosistem. Semoga membantu dalam belajar. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.